seorang CEO yang sedang terpuruk bekerja mengangkat batu bata di sebuah lokasi konstruksi. Tanpa diduga, gadis yang ia sukai tiba-tiba muncul. CEO itu langsung panik. Ia tidak ingin gadis itu melihat dirinya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Jadi ia memilih untuk melarikan diri. Tak peduli seberapa keras gadis itu memanggil dan mengejarnya, pria itu tidak berhenti. Baru ketika gadis itu kelelahan karena berlari dan jatuh ke tanah, ia akhirnya berhenti. Namun saat pria itu hendak berjalan menghampirinya, para pejalan kaki yang berniat membantu justru mengira ia orang jahat dan menahannya. Gadis itu segera maju dan menjelaskan bahwa pria itu adalah temannya. Melihat gadis itu membelanya, para pejalan kaki merasa salah paham. Gadis yang memang sedang sakit itu kehabisan tenaga dan pingsan. Pria itu kemudian membawanya ke rumah sakit. Ketika gadis itu bangun, pria itu sudah tidak ada di sana. Ia mengira pria itu melarikan diri lagi. Padahal sebenarnya pria itu pergi untuk menanyakan kondisi kesehatannya kepada dokter. Saat gadis itu berjalan ke pintu, ia melihat pria itu. Takut ia akan pergi lagi, ia memeluknya erat dari belakang. Melihat betapa takutnya gadis itu kehilangan dirinya, hati pria itu akhirnya luluh. Ia berjanji tidak akan pergi diam-diam lagi dan membawanya kembali ke apartemen sewanya. Ketika pria itu merebus air untuk diminum bersama obatnya, ia menyadari tidak ada air tersisa. Ia terpaksa keluar untuk membeli air. Namun begitu ia membuka pintu, gadis itu langsung ketakutan lagi. Untuk menenangkannya, pria itu berlari sepanjang jalan untuk membeli air. Sementara itu, gadis itu berdiri di depan cermin dan membenci keadaan dirinya yang begitu buruk. Ketika pria itu kembali, ia bertanya apakah ia boleh mandi. Pria itu awalnya khawatir akan kesehatannya dan menolak, tetapi melihat tatapannya yang penuh harap, ia akhirnya setuju. Ia lalu membersihkan kamar mandi sekali lagi. Gadis itu takut pria itu akan memanfaatkan kesempatan untuk pergi. Sebelum lama, pria itu selesai membersihkan kamar mandi dengan sangat rapi. Saat gadis itu hendak menutup pintu untuk mandi, ia masih merasa takut pria itu akan pergi. Jadi ia membuka pintu lagi dan menyuruhnya menunggu tepat di luar. Walaupun pria itu setuju, gadis itu tetap merasa tidak tenang. Saat mandi, ia terus memanggil namanya untuk memastikan ia masih di sana. Ia memanggil berkali-kali, dan setiap kali pria itu langsung menjawab. Akhirnya gadis itu merasa lega. Setelah mandi, pria itu hendak pergi. Tetapi gadis itu tiba-tiba menyuruhnya berbaring di tempat tidur. Pria itu benar-benar terkejut. Melihat sikapnya yang tegas, ia pun berbaring dengan hati-hati. Gadis itu mencoba menunjukkan perasaan sebenarnya. Tetapi pria itu tidak berani mengulurkan tangan. Ia takut tidak bisa memberinya kebahagiaan. Hal itu membuat gadis itu sangat marah, sehingga ia mengemas barang-barangnya dan pergi. Hati pria itu hancur, tetapi ketika gadis itu benar-benar masuk ke dalam mobil, ia menyesalinya. Ia benar-benar telah kehilangan dirinya. Ia tidak akan pernah memaafkan dirinya seumur hidupnya.